Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom untuk ibadah malam kita pada hari Kamis tanggal 4 Juni ini. Kami juga mengucapkan selamat bergabung pada saudara dan saudari yang juga sudah bergabung melalui live stream. Dan kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa, dan sesudah itu saya akan membaca pelajaran sekolah sahabat kita, dan ada tambahan-tambahan yang mungkin dapat kita buat, dan ada pertanyaan silakan. Bagi Anda yang join melalui Zoom, tentu saja seperti biasa angkat tangan, dan bagi Anda yang bergabung melalui live stream, jika ada tambahan-tambahan atau pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di live stream Fisdak pada saat ini. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ibu Lucy untuk dapat memimpin dalam doa. Silakan Ibu Lucy. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kembali kami boleh berkumpul, walaupun melalui Zoom. Kami akan belajar lagi akan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami, agar hidup kami hari demi hari boleh berkenan kepada Engkau. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Lucy. Baik, mari kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita untuk tanggal 4 Juni tentang dengan judul Iman dan Sejarah. Kita tidak tinggal di ruang hampa. Pilihan kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam cara yang sama, kehidupan umat Allah zaman dahulu telah berdampak besar bagi masa depan orang lain selain bagi diri mereka sendiri. Dalam Ibrani 11 yang terkenal sebagai pasal iman, kita melihat secara ringkas pengaruh dari para pahlawan iman tersebut zaman dahulu ini, ya. Bacalah Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari para pahlawan zaman dahulu ini dengan mempelajari kehidupan mereka. Saya tidak akan membaca seluruh apa yang tertulis karena mungkin waktu kita yang terbatas, tetapi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 kita akan dapati berbagai banyak sekali pahlawan-pahlawan iman, ya. Misalnya dikatakan karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ya. Karena iman maka Yakub ketika waktunya hampir mati memberkati kedua anak Yusuf, ya, dan seterusnya. Dan ayat-ayat yang saya ingin kita tekankan ini adalah dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-33 sampai 35 bagian awal. Ya, Ibrani 11 ayat 33. Jadi dengan kata lain setelah penulis kitab Ibrani yaitu Rasul Paulus menulis tentang 18 tokoh-tokoh iman dan nabi-nabi, ini yang dia katakan. Yang karena iman telah menaklukkan, Ibrani 11 ayat 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api, ya, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Jadi kita lihat bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu telah membuktikan iman mereka dengan apa? Tindakan. Ini satu poin yang akan kita lihat, ya. Bagaimana iman itu tidak bisa dipisahkan dengan tindakan-tindakan yang mereka ambil. Nuh misalnya, dia membangun. Abraham tinggalkan keluarganya. Musa dia tinggalkan, ya, calon Firaun, ya, kita lihat nanti. Mari kita baca seterusnya, ya. Jadi iman bukan sekedar keyakinan kepada sesuatu atau kita beriman kepada seseorang, tetapi iman itu adalah satu tindakan, action, sebagai tanggapan terhadap keyakinan tersebut. Itu adalah iman yang bekerja. Jadi iman di sini tidak bisa dikatakan dengan kata bekerja. Nanti saya akan jelaskan bagaimana sesungguhnya iman itu, ya. Iman itu adalah iman yang bekerja. Inilah yang dianggap sebagai
kebenaran. Tindakan iman inilah yang mengubah sejarah. Semua tindakan ini bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Jadi dasar iman itu adalah firman Tuhan. Nuh bertindak dengan iman ketika ia membangun bahtera. Percaya pada firman Allah di atas pengalaman dan logika. Karena belum pernah turun hujan, maka pengalaman dan logika menyatakan bahwa air bah sama sekali tidak masuk akal. Tidak ada. Itu bukan merupakan hukum alam. Jadi hujan itu tidak ada hukum alamnya saat itu. Ya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu suatu hal yang tidak masuk akal, tetapi Nuh menurut kepada Tuhan dan umat Allah, walaupun hanya 8, selamat. Abraham yang saat itu bernama Abram, meninggalkan Ur di selatan Mesopotamia, kota paling maju di dunia pada saat itu, untuk pergi tidak tahu kemana Tuhan akan memimpinnya. Tetapi dia memilih untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan. Jadi bayangkan, Abraham itu bukan dari negara yang tidak ada apa-apanya untuk pergi ke satu negara yang baik. Mungkin seperti orang yang pergi ke Amerika ya untuk satu keadaan yang lebih baik. Tapi Abraham itu dari mungkin Amerika atau dari satu negara maju dan dia entah pergi kemana. Dia tidak tahu mau pergi kemana ya. Tetapi ia memilih untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan. Itulah Abraham. Musa memilih untuk menjadi seorang gembala yang memimpin umat Allah ke tanah perjanjian daripada menjadi raja atas Mesir, kekaisaran terbesar pada zamannya. Jadi Musa itu berasal dari apa ya? Negara yang termaju pada saat itu, Mesir. Pada saat itu adalah negara yang termaju, dia salah seorang calon, ya, calon Firaun, tetapi dia tinggalkan. Dia percaya pada suara yang maha kuasa, memanggil dari semak belukar yang terbakar. Rahab memutuskan untuk mempercayai kabar pembebasan Tuhan, melindungi kedua mata-mata, dan menjadi bagian dari garis keturunan Yesus. Betapa sedikit yang kita ketahui tentang bagaimana keputusan kita akan berdampak bagi kehidupan orang yang tidak terhitung jumlahnya, bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keputusan penting apakah yang akan terjadi di depan Anda? Bagaimanakah Anda membuat pilihan yang Anda telah buat dan mengapa? Jadi pertanyaan-pertanyaan terakhir ini berbicara tentang bahwa keputusan-keputusan yang kita buat itu ya, itu memiliki pengaruh yang besar. Jadi berdasarkan apakah? Berdasarkan keputusan apa yang dapat Anda buat saat ini? Apa dasarnya? Dan kenapa hal tersebut menjadi dasar? Dan saya percaya segala keputusan-keputusan kita itu didasarkan atas firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sudah terbukti. Sudah terbukti terjadi kepada umat-umat Tuhan yang kita lihat di dalam kitab Ibrani, patsalnya yang ke-11. 18 umat atau kelompok yang menjadi contoh, dan dari kehidupan mereka itulah kita bisa melihat satu pengalaman bagi kita saat ini. Nah, kenapa penulis pelajaran sekolah sahabat kita berbicara tentang iman dan sejarah? Kenapa? Apa yang tertulis pada masa lalu itu dapat menjadi satu kekuatan kepada kita saat ini. Ini terjadi oleh sebab banyak, sekali lagi kita kembali kepada kenapa dalam konteks pelajaran kita, ya, kritikus-kritikus Alkitab, mereka melihat Alkitab itu hanya sebagai deskriptif. Jadi Alkitab itu hanya menjelaskan sesuatu kejadian yang sudah terjadi puluhan, ratusan atau ribuan tahun lalu itu sudah terjadi, dan itu hanya merupakan penjelasan. Ya, sekedar kita mengetahui sebagai satu kisah sejarah. Ya. Jadi sebagai sesuatu hal yang didescribe, sesuatu hal yang dijelaskan saja. Mereka tidak melihat Alkitab itu sebagai hal apa ya, yang normatif. Hal yang harus kita ikuti. Bukan. Mereka tidak melihat Alkitab itu sebagai satu pelajaran yang harus kita ikuti. Ya, itu hanya untuk kita ketahui. Alkitab hanya untuk kita ketahui. Karena itu memberikan penjelasan tentang orang-orang
pada zaman dulu, dan bahkan penjelasan yang ditulis itu dilebih-lebihkan, ya mitos-mitos. Jadi itu hanya penjelasan. Tetapi bagi kita yang percaya Alkitab itu adalah firman Allah untuk dahulu dan sampai sekarang, maka kita melihat Alkitab itu sebagai firman Allah yang juga berguna, yang juga ditujukan kepada kita pada saat ini. Itu bukan hanya berlaku kepada orang-orang di zaman Alkitab, betul. Firman Tuhan itu ditulis pada waktu tertentu dengan bahasa tertentu untuk orang-orang tertentu. Tetapi prinsip-prinsip apa yang Tuhan katakan kepada mereka di zaman dahulu juga berlaku dan mengikat. Itu katanya. Itu kata pentingnya ya. Normatif itu adalah sesuatu yang mengikat juga kepada kita pada saat ini. Kalau Alkitab itu hanya deskriptif seperti teolog-teolog liberal, maka itu tidak mengikat. Ya kalau Anda mau ikuti silakan, Anda tidak ikuti silakan. Itu terserah kita lah masing-masing. Itu yang sering dikatakan oleh kritikus-kritikus Alkitab modern. Tetapi firman Tuhan ini kalau kita baca itu adalah satu hal yang mengikat kita pada saat ini. Mari kita baca Roma 15 ayat 4. Ya. Roma pasal 15 ayat 4. Di sana dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, ya itu sejarah ya, itu sejarah ya. Segala sesuatu yang ditulis dahulu, sejarah dahulu, di sini dikatakan telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Betul, pelajaran bagi kita untuk apa? Supaya kita teguh berpegang, supaya kita pegang, bukan hanya untuk kita ketahui. Bukan hanya untuk kita pelajari bahwa oke lah kalau kita mau ikut ya, tidak ikut tidak. Tidak. Itu supaya menjadi pegangan bagi kita, supaya mengikat kita pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ada, kalau kita pegang firman Tuhan itu, ada pengharapan, ada penghiburan. Ya, bagi kita juga. Jadi itu bukan hanya menghibur Abraham, menghibur Nuh yang harus berkhotbah 120 tahun lamanya dia harus berbicara dan tidak ada bukti saat itu air akan turun. Tapi dia tetap apa? Percaya, tetap tekun. Adakah kita juga percaya ya? Pada saat firman Tuhan berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah kita apa ya? Percaya seperti Nuh, percaya bahwa air bah itu akan datang. Apakah kita juga apa? Percaya. Jadi Roma 15 ayatnya yang keempat berbicara bahwa Alkitab itu juga mengikat kita. Agar supaya kita memiliki pengharapan dan penghiburan. 1 Korintus 10 ayat 11 juga mengungkapkan hal yang sama ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11 berkata, semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Alkitab ini bukan hanya buku sejarah yang menarik hanya untuk dibaca kalau kita ada waktu. Tidak. Tapi harus menjadi satu apa? Buku yang memperingatkan kita. Buku yang memberikan pengharapan kepada kita. Buku yang memberikan penghiburan kepada kita. Dan apabila kita memiliki iman yang didasarkan atas firman Tuhan inilah, maka seperti yang dituliskan oleh Nyonya White dalam Life Sketches, halaman 196, we have nothing. We have nothing. Tidak perlu takut to fear for the future. Tidak perlu takut tentang apa yang terjadi setelah coronavirus ini berakhir. Setelah semuanya ini berakhir. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Tidak perlu kita takut akan masa depan kecuali kalau kita melupakan tuntunan Tuhan yang sudah memimpin kita dan pengajaran-pengajarannya di waktu lalu, di sejarah waktu lalu. Kita harus percaya. Dan percaya itu, iman itu
Kita seringkali dengar orang berbicara, oh ya pendeta saya beriman kepada Yesus Kristus. Saya percaya kepada Yesus. Ya, bagus, perlu. Tapi sekali lagi, setan saja percaya. Ingat ya, setan saja percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya yang sesungguhnya kalau kita lihat, kalau kita berbicara tentang iman, seringkali kita saat ini berbicara iman itu bagaikan kata benda, sesuatu yang kita miliki. Saya memiliki kepercayaan kepada Tuhan, saya memiliki kepercayaan kepada Allah. Ya, jadi ada sesuatu yang kita miliki. Tetapi kata iman itu sesungguhnya iman is not only a noun, but faith is a verb. Iman itu adalah satu kata apa? Satu kata kerja. Ya, satu kata kerja. Faith is not an state to be attained. Jadi iman itu bukan satu hal di mana kita ingin untuk kita capai, or a stage to be realized, atau sebagai satu kondisi untuk dapat menjadi kenyataan. Tetapi iman is a way of being. Iman adalah keberadaan kita is a way of being and moving. Keberadaan kita untuk apa? Bergerak. A way of being on a pilgrimage. Satu perjalanan kehidupan kita. It is something we do. It is an action, word, a verb. Jadi iman itu adalah dikatakan di sini adalah sesuatu yang kita lakukan. It is not an action, it is an action word. Ini adalah satu kata kerja yang dipenuhi dengan action. Ini bukan apa yang dikatakan Alkitab, tetapi apa definisi daripada University of Pennsylvania tentang iman. Ini bukan apa yang dikatakan oleh orang beragama dengan kata lain ya. It changes and expand. Ya, it involve action with others. Jadi iman itu adalah satu satu dasar daripada apa yang kita lakukan. Kita percaya. Dan kalau pada saat kita percaya, apa yang kita lakukan? Pada saat kita percaya, oh saya percaya Tuhan, saya percaya Allah, dan lain sebagainya. Adakah kita menurut firman-Nya? Ya. Adakah kita bergerak di dalam iman, berjalan menurut apa yang Tuhan firmankan? Ya. Pada saat Tuhan berfirman, pada saat mungkin pada saat kita pada saat kita mengalami masalah ya. Masalah dengan penyakit misalnya. Adakah kita percaya bahwa Tuhan itu tabib besar? Adakah kita mempelajari firman-Nya, melihat bagaimana pada saat kita memiliki hati yang gembira, pengharapan kepada Tuhan, dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dengan hati yang gembira gantinya penuh dengan kecemasan. Adakah kita beriman dengan menyerahkan kehidupan kita kepada apa? Tuhan. Adakah dikala kita memiliki masalah keuangan, sekalipun, adakah kita tetap beriman untuk percaya bahwa apabila kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, perpuluhannya, maka tingkap-tingkap langit itu akan dibukakan kepada kita, sehingga kita tidak sanggup untuk menerima berkat Tuhan. Itu tertulis dalam firman Tuhan. Adakah kita percaya? Jadi seringkali kita berdoa, Tuhan saya percaya Engkau akan membuka jalan, tapi adakah kita memiliki action, ya, memiliki tindakan untuk percaya tersebut dengan mengembalikan perpuluhan, dengan memiliki hati yang gembira tanpa ada kecemasan, atau pada saat kita berdoa untuk kesembuhan tetap kita aduh kira-kira Tuhan sembuhkan atau enggak ya, bagaimana ya kira-kira? Miliki hati yang gembira, miliki hati yang percaya. Bisakah dalam penyakit kita, dalam kesusahan hidup kita, di dalam masalah keluarga kita, kita bisa memiliki iman yang bekerja seperti Paulus, Petrus dan Silas dan semua umat-umat Tuhan yang ada dalam penjara. Mereka bernyanyi, ya, bernyanyi, memuji Tuhan di dalam kesesakan mereka. Seringkali kita tidak melihat apa yang kita ingin terjadi, ya, pada saat kita berdoa untuk memiliki kelepasan dan lain sebagainya. Karena kita tidak menurut firman Tuhan. Kita tidak bergerak, kita tidak memiliki action kepada firman tersebut. Saya ingin memberikan satu pelajaran kepada kita saat ini yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang 13.
Matius pasal 13, mari kita buka bagi Anda yang memiliki Alkitab. Matius 13 ayat 34 sampai 38. Di sana dikatakan bahwa Yesus kembali ke Nazaret, tempat dia dibesarkan, dan dia mengajar di rumah ibadat, dan mereka takjub, orang-orang di kampungnya Nazaret. Beberapa waktu ini ada penemuan-penemuan arkeologi yang memberikan gambaran tentang keadaan kota Nazaret atau tempat itu. Ternyata Nazaret itu bukan desa, Nazaret itu satu town atau satu kota yang cukup lebih luas daripada yang dipikirkan oleh orang-orang ya. Pada ada excavation dan mereka temukan bagaimana Nazaret ini sangat satu kota yang sangat konservatif. Sangat konservatif, dan pengajaran-pengajaran Yesus makanya dikatakan seakan-akan berlawanan dengan apa yang dipercayai, diyakini oleh orang-orang di Nazaret. Tapi itulah kita lihat dari peninggalan arkeologi. Jadi mari kita terus baca. Maka tajublah mereka dan berkata apa? Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi bukan hanya Yesus mengajar, tapi orang-orang di Nazaret juga melihat apa? Ada mujizat-mujizat yang Yesus sudah mulaikan. Tapi apa yang terjadi kemudian ya? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Lalu ayatnya yang ketiga 56 katakan, ayat 56 katakan, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayatnya yang ke-57. Ya, ayatnya 57 katakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ya, mereka menolak dia karena mereka anggap bagaimana mungkin orang anak tukang kayu, orang biasa seperti ini, kita aja bisa lihat dia punya saudara-saudara, adik-adiknya, adik-adik laki-laki dan perempuan, kita lihat mereka biasa-biasa saja. Lalu mereka menjadi kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan ini yang saya mau kita ingat. Ayat berikut ini. Saya mau kita ingat. Matius 13 ayatnya yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kenapa Tuhan tidak banyak mengadakan mujizat di Nazaret? Kenapa? Ayat ini katakan apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Karena ketidakpercayaan mereka. Saya ulangi, tidak banyak mujizat terjadi karena ketidakpercayaan mereka. Kenapa begitu banyak mungkin mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita mungkin katakan kita percaya Yesus, kita percaya Tuhan, tapi kita tidak ikuti dengan tindakan kita. Yesus sudah katakan ada satu hari harus kita khususkan, hari yang dia berkati, hari yang dia sucikan, hari yang dia berhenti di situ agar kita berhenti, tapi kita tidak berhenti. Ya. Padahal kalau kita berhenti, maka kita akan masuk ke dalam satu berkat bersama-sama dengan Yesus. Firman Tuhan katakan, jangan bergantung kepada manusia, jangan bergantung pada ini dan itu, bergantung kepada Tuhan, tapi kita masih bergantung. Kita tidak melihat mujizat-mujizat terjadi karena kita tidak bergantung kepada firman Tuhan. Ya. Tapi sejarah Alkitab sudah membuktikan, Ibrani pasal 11. Kalau kita mau lihat Abraham, kalau dia mau hidup enak, dia bergantung di tempat di mana dia tinggal. Kalau dia mau hidup enak, Musa bergantung di mana dia tinggal. Bergantung di dalam keadaan mereka yang sangat berkecukupan, yang sangat hebat. Tetapi mereka tinggalkan karena mereka ingin menurut firman Tuhan. Adakah kita menurut firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan kita ikuti. Dan kita bergantung kepada Tuhan seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Musa. Walaupun mereka harus tinggalkan, walaupun mereka harus melakukan segala sesuatu yang boleh dikatakan tidak masuk akal. Membangun bahtera belum pernah ada hujan, meninggalkan kemuliaan dunia, meninggalkan segala sesuatu yang sudah hidup nyaman.
Tapi kalau firman Tuhan katakan pergi, maka kalau kita ingin melihat mujizat, kalau kita ingin melihat keberadaan Tuhan bersama-sama dengan kita harus lebih menuruti firman Tuhan daripada apa yang kita pikir akan membantu kita dalam kehidupan kita. Kiranya ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan ataupun tambahan, silahkan. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara ingin bawakan? Ya. Ataupun tambahan? Saya sedang melihat di screen kalau ada. Ya, mungkin ada kira-kira? Ada? Ya. Ada dari live stream, Dek? Enggak ada, Pendeta. Ya. Jadi jika tidak, kita tentunya masuk dalam permohonan-permohonan doa. Mungkin tadi malam saya tidak sempat mendoakan Ibu Miriam Lingga Lim ya untuk ulang tahunnya pada hari ini. Tapi kita akan tentunya berdoa. Saya lihat begitu banyak orang yang sangat dekat dengan dengan Miriam ya. Nanti kalau saya panggil ibu sudah merasa seperti sudah terlalu tua ini dengan Miriam. Jadi itu banyak yang sangat mengasihi Miriam dan tentunya yang lebih mengasihi Miriam adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Yang telah menjaga, telah memberikan begitu banyak berkat. Saya bisa melihat bagaimana berkat-berkat surga. Jadi ini bukan kesaksian Miriam tentang dirinya, tapi mari kita mendengar kesaksian saya tentang Miriam. Saya hanya bisa melihat bagaimana Tuhan yang terus menuntun kehidupan mereka. Dan kiranya dengan kesetiaan mereka, ketekunan mereka, maka penghiburan dan kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian Miriam dan juga menjadi bagian saudara Ridwan. Baik, ada yang lainnya? Ya, ada yang lainnya untuk memberikan kesaksian atau permohonan doa? Ada kira-kira? Jadi sekali lagi kita semua tentunya bersyukur dengan berkat-berkat surga ya. Saya mungkin tidak akan berbicara secara detail, tapi pada hari ini ada juga berkat surga yang sudah datang ke rumah kami. Jadi kami ingin bersyukur kepada mereka yang telah mengadakannya dan membawanya kepada kami. Kiranya Tuhan membalas kebaikan Anda yang telah membagi-bagi berkat juga. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya yang ingin membawa permohonan-permohonan doa atau kesaksian? Pendeta, sepertinya ada pertanyaan ini, Pendeta. Oh, ada pertanyaan. Oh, silakan. Dari Kain atau Arda ini? Okay. Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Oke. Silakan. Saya mau tanya, kan yang Yesus ditolak di Nazaret itu kan? Ya. Sekarang begini, kalau misalnya Yesus itu berasal dari kaum kita sendiri, apakah kita memang mau menerima dia? Misalnya dia orang Manado gitu, terus habis makan dabu-dabu bareng Pak Pendeta, terus besoknya dia bilang, saya ini juru selamat manusia. Coba Pak Pendeta secara rasional kan pasti kita, baru kemarin makan pagi sama kita, sekarang bilang dia juru selamat manusia. Pasti seperti itu juga kan pemikiran orang Yahudi, Pak Pendeta. Itu pertanyaan saya, apakah kita juga akan menerima dia kalau memang dia itu dari suku kita gitu? Saya pikir juga bukan hanya khususnya, artinya bukan hanya dari suku orang Yahudi atau orang yang berasal dari Nazaret, tetapi kita lihat bagaimana ekspektasi mereka kan. Selama itu bertahun-tahun, berabad-abad mungkin boleh saya katakan, bahwa pemikiran orang Yahudi bahwa Mesias itu adalah juru selamat Yahudi untuk membebaskan orang Yahudi khususnya dari kesesakan-kesesakan mereka dan kesesakan yang immediate yang mereka alami itu adalah dalam penjajahan apa? Penjajahan Romawi, kan? Jadi inilah yang menjadi hal yang mismatch expectation, pengharapan yang tidak tidak cocok seakan-akan. Jadi kalau Arda hubungkan mungkin dengan suku kita, misalnya, taruhlah Yesus itu dari Nazaret ya, tapi dilihat ya betul mereka lihat begitu hebat Yesus berbicara, begitu hebat. Yesus bahkan dikatakan di sini sudah membuat satu tanda mujizat, tetapi kemudian mereka apa? Lihat saudara-saudaranya manusia biasa, orang-orang biasa. Jadi
Timbullah keraguan-raguan dan interpretasi yang apa? Berbeda. Interpretasi pertama berbeda oleh sebab pengharapan mereka dia akan menjadi Mesias yang hebat, yang lahir mungkin di istana. Ini enggak lahir di istana. Dia bukan, bagaimana dia mungkin dia Mesias? Lahir kita tahu saudara-saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Mereka bukan orang kerajaan, mereka tidak ada di istana Herodes atau istana baru, manusia biasa. Ya. Jadi itulah yang menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan. Kalau Yesus itu anak Mesias yang luar biasa, kenapa saudara-saudaranya luar biasa? Kenapa saudari di sini mereka katakan ya, saudari-saudari perempuannya itu ada bersama kita. Ini kan ayatnya katakan, bukankah saudara-saudara perempuan semuanya itu ada bersama kita? Maunya mereka melihat saudara-saudara perempuan Yesus itu minimal sudah di mana? Di istana, tapi masih ambil air sama-sama kita. Mungkin kalau ada bilang dengan Kebudayaan Manado dulu ya, masih sama-sama berapa hari lalu saudara-saudari perempuannya Yesus tuh minta api dari kita punya dapur istilahnya, pinjam garam atau apa. Jadi bagaimana mungkin ya kalau Yesus itu Mesias yang akan menjadi pembebas kita, maka dia sudah memiliki panglima, dia sudah memiliki banyak yang akan sokong dia. Itulah yang kita lihat ya. Itulah yang kita lihat, mereka tidak melihat bahwa kelepasan Yesus itu bukan hanya dari penjajahan Romawi, tapi khususnya itu penjajahan dosa. Dan itulah yang sering kali kita lihat kan. Kita mungkin tidak melihat Yesus sebagai anak carpenter, anak tukang kayu dari Nazaret. Tetapi kita sering kali melihat yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini adalah mismatch expectation. Kita ingin dia melepaskan kita dari masalah kita saat ini. Penderitaan kita saat ini. Betul, Yesus bisa buat. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit pada saat itu. Yesus bahkan bisa membangkitkan orang mati pada saat itu. Tetapi lebih daripada kelepasan-kelepasan yang Yesus tahu penting untuk kita saat ini, yang terbesar yang harusnya menjadi fokus kita adalah kelepasan dari dosa. Kalau Yesus kan tahu, kenapa saya sedang Tuhan, saya minta ampun, saya sudah berdosa, saya sakit saat ini, tolong lepaskan saya. Yesus tahu, kalau memang kesakitan yang dia lepaskan itu bisa membawa kita untuk memuji Tuhan. Tetapi Yesus juga bisa tahu, kalau kita disembuhkan dan pada saat kita sembuh, kita lupa lagi kepada dia. Dan mungkin dia tidak akan sembuhkan kita seperti yang kita inginkan. Tetapi jangan kita kecewa. Marilah kita melihat dalam segala sesuatu yang kita minta. Jangan kita minta seperti orang Yahudi, minta agar supaya mereka lepas dari Roma. Tapi marilah kita minta yang terutama agar kita lepas dari dosa. Bukan dari Roma, tapi dari dosa. Dan untuk itulah Yesus datang yang terutama. Bukan lepas dari dosa, bukan lepas dari Roma, tapi untuk lepas dari dosa. Itulah sebabnya mereka tolak Yesus. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih banyak Arda yang sudah bertanya. Sebenarnya dia semua bukan bertanya tapi ingin menjelaskan memberikan penjelasan saja kepada kita. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi terima kasih kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dalam acara ibadah malam kita dan saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui live stream. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Sekali lagi Tuhan memberkati.